Selamat siang guys. Siang ini saya akan menemui seorang pengusaha chopper dan akan menanyakan langsung bagaimana suka dukanya jadi pengusaha chopper, terutama di marketplace-nya saat di tengah pandemi corona. Mari kita ke sumber. Ya, kita sudah berada di rumah Bapak mantan Kepala Desa Wingko Sigromulyo yang sekarang jadi pengusaha chopper. Kita ingin tanyakan bagaimana suka dukanya jadi pengusaha chopper di tengah pandemi corona, Pak. Gimana suka dukanya, Pak? Suka dukanya sih sebenarnya karena saya piara chopper itu kan bukan cari belum ke profit ya. Iya. Belum ke profit, jadi hanya iseng-iseng saja ngisi waktu. Setelah bergulirnya waktu, ya memang ada suka dukanya di antaranya di tengah pandemi corona marketing. Dulu gimana sih, Pak, awalnya kok bisa terjun ke dunia chopper? Awalnya itu seperti apa? Gimana ada rasa tertariknya dari awal merintis? Oh iya, awalnya saya kan piara puyuh. Setelah puyuh sudah lama nggak piara, kemudian istri saya nyoba ayam kampung sampai 200 ekor itu anakannya dari indukan 18. Kemudian ayam kampung itu kan kalau dijual kan nggak ada standarnya. Ya, dari pemerintah nggak ada standar. Hanya digagapi di sini, oh ini 50.000, ini 20.000. Nah saya nggak begitu, ini saya tertarik dengan ada standar berat, harga berat sekian, itu harganya sekian. Nah kemudian itu awalnya saya dan istri saya mencoba ke chopper. Kalau untuk penjualan gimana, Pak, di tengah pandemi corona ini, Pak? Untuk penjualan ya memang ini ya sama teman-teman saja dan bakul keranjangan, jadi yang datang ke sini terpaksa saya jual ya sama orang-orang bakul keranjangan yang 40, 30 ekor, 50 ekor, dia dipilihin juga, tapi kan harganya nggak jatuh-jatuh amat kan gitu. Kalau mungkin dari pembeli besar yang dari luar kota kan susah mau masuk ke kota saat seperti ini, jadi dijualnya ke mungkin penjual-penjual ecer yang ke pasar gitu ya, Pak? Betul, tetangga terutama kemarin dari Wingko Harjo ambil 5, dari Wingko Tinompo ambil 3, ya gitu aja. Lama-lama habis. Kalau untuk dari pemerintah sendiri ada solusinya apa? Selama ini saya belum melihat ada solusi yang bagaimana, karena ya maklum ya, untuk menangani COVID-19 saja pemerintah masih kecipuan, jadi ya memang hukum pasar memang demikian. Jadi saya sih nggak masalah, tapi karena beruntung saya di desa cuma nggak banyak, jadi masih bisa kejual sama tengkulak yang keranjangan itu. Kalau untuk saat ini stok masih banyak, Pak, yang belum terjual, yang sudah mungkin memenuhi standar bobot untuk dijual tapi belum terjual? Yang memenuhi bobot terjual sekitar 150 ekor ya. Semuanya ada sekitar 1000 ekor, cuma yang bisa memenuhi 7, 8, 9 on itu sekitar ya cuma 150 atau 160 ekor, karena kadang-kadang ada orang butuh 5, kita jual sekilo 29.000, ya udah pada senang. Ada yang kan 0,7 kilo itu yang dikalikan saja kan murah Ya. Nah, itu sedikit informasi, jadi bagi teman-teman yang ingin membeli chopper bisa langsung datang ke kandangnya Pak Gianto, mantan Kepala Desa Wingko Sigromulyo. Dijamin harganya standar lah, murah lah. Kalau untuk pakan sendiri dalam posisi seperti ini nyarinya di mana, Pak? Saya nyarinya di Kutarjo, kadang di Grabat, kemarin disuplai dari Jogja, kemarin disuplai dari Sleman, malah saya sampai di
ya apa ya, yang penting dia jual, yang penting uangnya belakangan. Nggak tahu kok sampai Segitu segitu percayanya. percayanya. Saya juga nggak ngerti, tapi ya murni karena temen ya. Iya. Temen sih gimana, wong baru kenal juga sih. Tapi kesini sama istrinya nganterin 10 sak kemarin. Berarti untuk pakan masih tetap menggunakan pakan beli gitu ya, Iya, Pak? Jadi pakan nggak beli. susah lah, walaupun di tengah kayak gini untuk nyari pakan masih Masih Relatif. cuma naik 10.000 ini per saknya. Jadi biasanya yang 350 jadi 360 per saknya. Jadi ya kalau mau buat ngeluh ya memang ngeluh, pakan naik, harga jual turun. jual turun seperti itu. Tidak berbanding lurus gitu ya, Pak? Tidak berbanding lurus. Paling enggak break even point-nya itu ya yang dikejar kan, ya kalau laku 29 atau 28, kalau sekarang di pasaran umum cuma 25 ini, padahal BEP-nya paling BEP itu ya sekitar kita bisa impas itu ya 27.000. Kalau untuk DOC sendiri masih bisa beli apa bikin sendiri, Pak? Sementara saya beli. Beli ya. Berapa kalau boleh tahu harganya, Pak, untuk satu ekornya DOC? Satu ekornya 5.000 rata-rata. 5.000. Cuma ini musim pandemi corona sampai 2.500. Turun ya, Pak? Turun. Itu pun juga kayaknya sulit jualnya. Kalau boleh bisa Boleh. review ke kandang, Pak? Monggo. Ya, Cuma bagi teman-teman. lagi kotor. Kotor ini tak apa namanya, kandang TOC-nya muat 1.000 sih. Bagi teman-teman yang ingin review kandang, mari Monggo. kita tanya sama ahlinya. Jadi ini kalau teman-teman yang mau belajar cara membuat kandang DOC Nah, ini untuk tinggal chopper, lihat. bisa melihat nih, nanti direviewkan dan sekalian cara pembersihannya. Jadi ini untuk alasnya ini dari bahan triplek 3 mili ya, Pak? 3 mili. 3 mili. Terus atasnya dikasih apa namanya, koran, supaya kalau kotorannya itu bisa langsung diangkat. Jadi bukan model pakai selorokan. Jadi yang Atasnya pakai lampu. selorokan ini. Nah ini. Nah ini ada 2. Yang pakai selorokan, jadi kalau ininya turun. Nah, kalau yang ini modelnya pakai selorokan, dia pakai kawat ram kurang lebih Setengah mili. setengah mili. senti ya. Untuk Setengah lubangnya ini senti ya? setengah senti ya. Kurang lebih setengah senti. Lampunya ini 2. Kalau untuk lampu mungkin menyesuaikan ya, 5 Pak. watt cukup, yang penting bisa mencapai angka ya sekitar 37 derajat. 37 derajat. Jadi ini satu box ini ada 5 tingkat. Untuk satu boxnya diisi kurang lebih 50 DOC sampai 100 DOC. 100 berani. Kecil-kecil. Kemarin saya isi 500 nih dari 5 tingkat. 500 berarti 100 gitu ya. 100. Kalau untuk DOC sendiri lama pemindahannya berapa, Pak? Dari posisi di sini untuk dipindah ke kandang utama berapa bulan, Pak? Oh iya, pertama kan di sini. Iya. Di sini nanti setelah umur sekitar 1 minggu, Satu kan minggu. panasnya full nih. 1 minggu itu kuning telurnya udah pecah ya. Iya. Udah pecah. Terus tak bagi 2 mas ini. Bagi 2. Jadi ini keuntungannya, kotorannya bisa turun. Kalau ini kan enggak bisa turun. Harus diganti, sama korannya harus diganti. Kalau ini, Pak? Ini kebetulan yang ada di kandang sana, yang ada di kandang pembesaran, tapi ini saya anggap kemarin kurang sehat. Oh, jadi diisolasi di Tak sini gitu isolasi ya, Pak? di sini. Tapi ini udah sehat semua. Kasihan kalau saya campurin di sana. Yo, mari kita ke kandang utama di sana. Lanjut. Sudah sampai di kandang utama chopper Pak Gianto. Mari kita masuk. Review.
Kalau ini udah siap Mm-mm. jual ya Pak? Ya, ini yang tadi saya bilang sekitar ada 150 ekor. 160 ini yang sudah 8 up ya, 8 on. Ada di sini terus itu satu umur sama itu. Mari kita Ini lihat. ICU-nya. Ini ICU. Jadi ayam chopper pun ada ICU-nya guys. Ada ICU-nya harusnya terpisah. Banyak betul ini. Mantap ini usahanya ini. Kalau untuk ini sama yang ini perbedaan bulannya Sekitar 10 hari. sekitar 10 hari gitu ya. 10 sampai 15 hari. Terus kalau di sini kemungkinan berapa lama Pak untuk Di sini sampai 2. sampai 2. Jadi bakulnya nggak milih sendiri, bebas monggo. Jadi Pilih nanti- sendiri. Nanti ketika udah menginjak masa umur untuk dijual, pembeli datang timbang sendiri, Timbang sendiri, Ya, ngambil sendiri. Nah, ini yang 400 nih. ini 400 guys. Yang kemarin 400 ekor umur berapa ini Pak? ini tanggal Sekarang tanggal 1. ini umur 29 hari. 29 hari. Kira-kira berat berapa Pak kalau umur 29? Wah, ini belum ditimbang. 29 ke 28. Kalau untuk maksimal Pak, untuk maksimal mengejar bobot biasanya berapa bulan Pak? Paling ya itu biasanya sih 2 bulan udah mulai ya, sekitar 2 bulan 10 hari lah. 2 Ini untuk teman-teman yang mau belajar, kita bisa tanya langsung resikonya tertinggi itu apa resikonya Pak? Kalau untuk pemula yang ingin belajar berternak chopper Pak. Risiko tertinggi itu di DOC ya, DOC karena satu kualitas DOC. Kualitas. Kalau kualitas DOC-nya kurang bagus ya kematiannya banyak. Terus apa ya? Mungkin dari sana kita dibohongi, bisa jadi ini udah vaksin tapi ternyata belum. Banyak ya Pak penjual yang nakal. Ada juga, mending kita cari penjual DOC yang jujur, kita vaksin sendiri gitu. Tapi kalau udah umur seminggu biasanya aman. Ini udah umur seminggu dari box ini 10 hari saya berani kasih. Jadi kesimpulannya resiko tertingginya itu saat masih DOC. Apa itu DOC? DOC itu diologik. Artinya ketika ayam itu dari mulai umur 0 sampai berapa hari? 21 hari. 21 hari. Itu resiko kematiannya tinggi. Dan ada lagi resiko kematian biasanya ya terus ya. Pada saat cekreh ini ayam saya ini sebenarnya kena cekreh karena apa ya? Ventilasinya sebenarnya harus ya kurang memenuhi standar. Nanti kita kasih blower, kita kasih 2 blower supaya ventilasinya bagus. Nah ini kalau udah kena cekreh itu biasanya susah. Untuk mengatasinya gimana Pak? Untuk cekreh mengatasinya ya sebenarnya karena itu debu ya. Debu, virus-virus yang ada di lingkungan ini ya otomatis antisipasinya hanya Debunya harus debu, keluar. otomatis harus sirkulasinya bagus. Tapi alhamdulillah punya kita nggak banyak sih yang cekreh. Cuma ya ini karena diambil gambarnya ini siang hari panas sekali. Ini bagi teman-teman yang ingin meniru desain kandangnya bisa direviewkan dari atas gimana untuk kandang pembesaran setelah dia lepas dari box DOC. Terus mungkin karena bau nggak? Nggak terlalu Nggak Kak. terlalu ya. Ini kalau saya suka kasih saya mandiin EM4. Ini tadi barusan saya mandiin EM4. Jadi saya semprot. Saya mandiin. Jadi air EM4 campur EM4 campur air saya semprot.
Kalau itu yang di sana itu apa Pak? BSF. Kayak Oh, ada yang BSF. itu kandang BSF tadi rencana mau saya buat supaya lebih efisien untuk itu kan gratis nggak beli ya. Itu protein tinggi itu sampai katanya proteinnya bisa 50 apa 60% itu ya, gitu. Tapi terkendala di jaring, saya belum menemukan jaring yang streaming yang ini tuh pada keluar. Tadi waktu saya bikin apa fermentasi kan BSF-nya pada datang ya. Tapi kalau untuk fermentasi jangan kita dikasihkan yang kecil, kasihkan yang Kalau untuk ayam-ayam yang sudah dilepas gini makan berapa kali Pak? 3 kali, kadang dua kali, kadang 3 kali. Jadi apa ya? Tadinya teori full, Iya. teori di full, tapi ternyata saya full banyak sekali apa ya, kena kotoran di apa namanya, ditelain gitu, esesnya banyak banget. Akhirnya ini istri saya namakannya sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Karena Oh, malam dikasih makan juga. karena kan kalau malam terang, kita kasih terang. Pagi, siang, pagi, sore dan malam, sore jam 3. Ya, saya rasa cukup sekian informasi dari Pak Gianto ini. Makasih Pak informasinya untuk teman-teman Sami-sami pelajaran yang ingin belajar juga. bersama lah. Kita masih belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.